Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bisnis model kanvas. Ini adalah tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Rince Muryunika, SP MSI. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama ada saya, Khairul Faza Perdana sebagai moderator. Lalu juga ada Farel Herdian dan satu lagi Raymond Pratama Siburian. Selanjutnya, pertama adalah judul bisnis yang kami ambil yaitu Justip Perabotan Alat Rumah Tangga dan Barang-barang Lainnya. Yang mana jasa ini menyediakan penitipan barang-barang maupun perabotan rumah tangga yang murah dan bisa dibayar secara kredit bagi penduduk kampung yang kesulitan untuk bisa pergi ke kota, serta menjadi pemilih barang yang berkualitas dan bagus bagi penduduk kampung yang kurang mengerti tentang kualitas barang. Selanjutnya, nah ini yang pertama, poin pertama yaitu customer segment. Yang pertama yaitu ibu rumah tangga yang tinggal di kampung atau daerah terpencil yang tidak memiliki akses untuk ke kota. Kedua, ibu rumah tangga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Yang ketiga, buruh pekerja yang membutuhkan alat pertanian seperti kep semprot, golok, dan tangga lipat. Yang keempat adalah warga kampung yang ingin membeli barang elektronik tapi kurang mengerti tentang elektronik modern. Selanjutnya, poin kedua yaitu value proposition. Yang pertama, pembayarannya bisa melalui cash atau kontan dan juga bisa secara kredit dengan angsuran per bulan atau per minggu, sesuai kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli. Yang kedua adalah deliverable, langsung diantar ke rumah atau ke tempat yang ditentukan bersama, dan waktu pengantaran yang juga bisa ditentukan bersama. Yang ketiga, pembeli bisa menentukan budget barang yang diinginkan, sehingga barang yang akan dibelikan oleh penjual tidak terlalu mahal dari ekspektasi pembeli. Yang keempat, penjual memilihkan barang pesanan pelanggan dengan kualitas terbaik dan sesuai budget pelanggan yang sudah disebutkan saat pemesanan. Selanjutnya, ini poin ketiga yaitu channels. Yang pertama, dengan melalui media WhatsApp, biasa diperkenalkan lewat story WhatsApp maupun lewat grup-grup yang berisikan ibu-ibu kampung. Yang kedua, dengan melalui perkumpulan ibu-ibu saat ada perkumpulan ibu-ibu di kampung seperti senam, arisan, ataupun acara pengajian. Yang ketiga, melalui cerita antar kalangan warga kampung dengan personal branding. Selanjutnya, poin keempat yang akan dijelaskan oleh teman saya, Farel Herdian. Kepada Farel, saya persilahkan. Baik, untuk poin keempat yaitu customer relationship, ada 4 bagian yaitu pelanggan diajak konsultasi langsung tentang mengenai barang yang akan dipesan bisa melalui WhatsApp maupun pertemuan tatap muka. Untuk yang kedua, memberikan pelanggan alternatif lain seperti tentang barang yang akan dipesan seperti motif, warna, dan kualitas yang lebih bagus yang tersedia di tokonya. Yang ketiga, memberikan pelanggan harga yang tidak terlalu jauh dari harga asli saat pengambilan barang dari tokonya. Untuk yang keempat, membangun kepercayaan antara penjual dan pelanggan dengan menjual barang secara jujur dan bisa ditukar jika memang kurang sesuai. Untuk selanjutnya, revenue streams, yaitu yang pertama, bisnis menghasilkan uang dengan menambah biaya pengantaran barang. Dengan semakin berat barangnya, semakin besar biaya pengantarannya. Lalu yang kedua, bisnis menghasilkan uang dari pelanggan yang membayar secara kredit. Semakin lama angsuran, semakin besar biayanya. Nah, yang ketiga, bisnis mengambil keuntungan dengan toko langganan atau pasar langganan sehingga bisa mendapatkan diskon atau potongan harga dari pasar ataupun tokonya. Untuk yang keempat, bisnis mengambil keuntungan dari toko atau pasar dengan memborong beberapa barang sekaligus, jadi juga bisa mendapatkan potongan harga. Untuk selanjutnya, key resource, aset fisik, yaitu mobil dan motor yang digunakan untuk membuat barang dan mengantarkan barang. Untuk yang kedua, seorang ahli yang mengerti tentang pasar serta cara negosiasi dengan orang pasar dan toko, dan juga ahli dalam negosiasi dengan pelanggan mengenai barang yang dipesan serta mengenai pembayarannya. Modal untuk membeli barang yang dipesan karena kebanyakan pelanggan membayar setelah barang diantarkan ke rumah. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Raymond, teman saya Raymond. Saya persilahkan.
Lemon? Selanjutnya adalah key activities. Yang pertama, terus mempromosikan barang yang sudah siap untuk dijual atau barang yang sedang ramai dibutuhkan. Yang kedua, rajin mengikuti kegiatan ibu-ibu ataupun kegiatan warga desa untuk membangun kedekatan dengan warga desa, sehingga nantinya mereka bisa menjadi pelanggan. Yang ketiga, penjemputan barang dari toko atau pasar serta pengantaran barang ke tempat pelanggan. Yang keempat, selalu standby di rumah ketika ada pelanggan yang perlu konsultasi barang, mau memesan barang ataupun pelanggan yang mau beli barang yang sudah siap di rumah. Selanjutnya adalah key partnership. Yang pertama, bekerja sama dengan pihak toko sehingga toko bisa mengetahui ketersediaan barang. Yang kedua, bekerja sama dengan tukang antar barang untuk membantu mengantarkan barang ke tujuan. Yang ketiga, membantu mempromosikan barang toko untuk mendapatkan komisi dari toko. Selanjutnya ada cost struktur. Yang pertama, bisnis selalu menyiapkan uang tetap untuk keperluan membeli pesanan pelanggan. Kisaran uang tetap yang harus selalu siap adalah 1 juta. Yang kedua, jika pesanan pelanggan lebih mahal dari 1 juta, maka pelanggan diwajibkan untuk melakukan pembayaran di awal sebagai DP untuk membeli barang tersebut. Lalu ditambah dengan uang tabungan bisnis yang ada dan siap digunakan. Yang ketiga, untuk keuntungan yang diambil dari barang atau secara cash atau kontan sekitar 2,5–5%. Sedangkan keuntungan yang diambil dari pembayaran kredit sekitar 10–15%. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada tutur kata ataupun kata-kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.